Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aura dengan NIM 19210914. Izin ingin mempresentasikan tugas IRP menggunakan Odoo dengan modul Sales, Inventory, Manufacturing dengan tahapan Sales, Inventory, Manufacturing, lalu Inventory lagi dan Delivery. Oke, ini adalah tampilan dari website Odoo ya teman-teman. Jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa mengklik mulai sekarang gratis ini ya teman-teman. Diklik. Lalu ini adalah tampilan selanjutnya. Itu ada banyak modul-modul yang ada pada Odoo ya teman-teman tuh. Ada banyak sekali modul-modul yang ada pada Odoo. Nah, di sini saya menggunakan modul Sales ya teman-teman. Saya klik modul Sales. Terus klik lanjut. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah data-data yang harus diisi oleh teman-teman ya. Seperti nama depan dan nama belakang teman-teman, lalu nama perusahaan teman-teman, lalu email yang akan dikaitkan dengan Odoo, lalu ada nomor telepon teman-teman ya, cantumkan. Lalu selanjutnya di sini ada negara. Di sini saya memilih negara Indonesia ya teman-teman. Nanti ada banyak pilihan negara, tapi di sini saya memilih negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada bahasa. Untuk bahasa juga ada beberapa pilihan bahasa ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Ya teman-teman, karena tidak ada bahasa Indonesia jadi saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya di skala perusahaan ini ada karyawan. Jadi karyawan di perusahaan teman-teman itu ada berapa teman-teman? Di sini tuh ada beberapa pilihan, yaitu ada 1 sampai 5 karyawan, 5 sampai 20 karyawan, 20 sampai 50, 50 sampai 250 dan lebih dari 250. Di sini saya memilih 1 sampai 5 karyawan. Lalu selanjutnya ada minat utama. Nah, Odoo ini teman-teman mau gunakan untuk di mana gitu, teman-teman. Di sini saya memilih digunakan untuk di perusahaan saya. Seperti itu ya, teman-teman. Jika teman-teman sudah mengisi semuanya, lalu teman-teman klik mulai sekarang ya, teman-teman. Nah, dikarenakan saya sudah memiliki akun sebelumnya, jadi saya menggunakan akun saya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jika teman-teman baru membuat akun, itu di sini tulisan trialnya itu hanya berlaku 3 jam, teman-teman. Nah, bagaimana cara biar tidak hanya 3 jam masa trialnya itu, maksudnya diperpanjang, itu teman-teman jangan lupa cek email teman-teman ya, yang sebelumnya sudah teman-teman cantumkan emailnya, jangan lupa untuk diperiksa agar bisa memperpanjang masa trialnya menjadi 14 hari seperti ini nih teman-teman. Ini seperti yang saya tampilkan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggunakan modul Sales, Inventory, dan Manufacturing teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman di beranda ini tidak memiliki modul Inventory dan Manufacturing, itu teman-teman ke bagian apps ya teman-teman. Nah, teman-teman klik, lalu selanjutnya teman-teman search ya, teman-teman cari. Contoh ya, Inventory. Nah, di sini nanti teman-teman kalau seandainya belum nge-install, tampilannya akan seperti yang di bawah Inventory ini teman-teman. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman udah install seperti saya, itu nanti tampilannya seperti ini gitu ya teman-teman. Lanjut cari ke Manufacturing. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman tinggal install seperti itu ya. Oke, lanjut kita balik ke beranda ya teman-teman. Nah, sebelum saya memulai modulnya, memulai aktivitasnya, saya mau ke setting dulu nih teman-teman, yaitu ke modul Inventory terlebih dahulu, lalu selanjutnya ke configuration, lalu setelah itu ke setting ya teman-teman. Lalu teman-teman scroll nih teman-teman ke bawahin ya, teman-teman arahin ke bawah, lalu lihat bagian warehouse, advanced scheduling. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan bahasanya ya teman-teman. Lalu ke logistik. Nah, di bagian warehouse itu ada 2 yang harus diceklis, yaitu storage dan multi-step routers. Lalu di advanced ini teman-teman jangan lupa klik juga ya di bagian security-nya.
Lalu selanjutnya di logistik, di bagian MTO-nya di checklist juga. Setelah teman-teman sudah menceklis semuanya yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa klik save ya. Jangan lupa diklik save-nya. Lalu selanjutnya kita balik ke beranda ya teman-teman. Nah, kita akan memulai dari produk mentahnya ya teman-teman. Kita mendata produk mentah atau bahan baku, bahan baku. Oke. Mulai dari inventory ya teman-teman, inventory lalu ke produk. Ke produk, pencet produk juga. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa ya. Sudah membuat beberapa bahan baku seperti manik-manik, tali giok, tali Korea, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman belum membuat atau mau membuat baru, teman-teman bisa klik new ya. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, jadi saya kasih contoh salah satu ya teman-teman seperti manik-manik ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ngeklik baru, nanti tampilannya juga sama seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di bagian produk ini itu teman-teman tulis nama bahan bakunya teman-teman itu apa. Di sini saya namanya manik-manik ya. Lalu untuk checklist ini, di checklistnya itu purchase ya teman-teman, jangan sales. Kenapa? Karena ini barang yang tidak akan dijual. Jadi ini adalah bahan baku atau bahan yang masih mentah gitu. Lalu selanjutnya di general information ini ada produk type-nya tuh saya kliknya good. Lalu track inventory-nya jangan lupa di checklist. Lalu selanjutnya ada quantity on hand. Nah, quantity on hand ini itu adalah stok teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi contohnya di sini kan saya menggunakan manik-manik ya teman-teman. Nah, manik-manik yang saya punya kan itu ada banyak. Nah, kira-kira manik-manik yang saya punya banyak itu kira-kira akan jadi berapa produk nantinya, seperti itu teman-teman. Nah, nanti ditaruh di sini ya teman-teman, ditulis stoknya kira-kira akan dapat berapa produk, seperti itu. Lalu selanjutnya sales price. Sales price ini dikosongin aja karena kan ini tidak untuk dijual ya teman-teman, hanya untuk mendata bahan baku saja. Jadi tidak untuk dijual. Jadi dikosongkan saja. Lalu pajaknya juga dikosongkan saja. Untuk cost ini teman-teman kalkulasiin dari banyaknya manik-manik tersebut, kira-kira untuk membuat satu produk itu mengeluarkan berapa biaya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman kalkulasin, kalau di sini saya perkiraan 2000 ya teman-teman. Untuk menjadi satu produknya gitu ya, manik-manik yang dikeluarkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di purchase text ini saya kosongkan. Lalu untuk kategori saya pakai bahan baku. Lalu selanjutnya ini reference itu singkatan dari produknya ya teman-teman, biar agar lebih mudah dicari. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman udah selesai, itu nanti ada tanda kayak gini nih teman-teman. Tanda awan ini itu save manually, itu jangan lupa kalian save ya teman-teman, agar produk kalian tersimpan. Yang sudah kalian buat ini semua data-datanya akan tersimpan. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya di bagian tab inventory ini jangan di checklist ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah bahan mentah, bahan yang tidak akan dijual. Jadi jangan di checklist seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke beranda. Selanjutnya saya akan mendata produk yang udah jadi atau produk yang akan dijual ya teman-teman. Nih seperti di sini kita ke modul sales. Nah, ini ada beberapa orderan ya yang sudah ada sebelumnya. Oke, sehabis dari sales kita ke bagian produk. Ke produk, lalu ke produk lagi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa barang yang sudah jadi atau yang sudah siap dijual ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman belum ada atau teman-teman membuat baru, teman-teman bisa ngeklik new ya, mengklik baru ya. Nah, karena di sini saya sudah membuat, jadi saya memberi contohnya ke yang sudah saya buat ya, teman-teman ya. Nih contohnya seperti gelang glow in the dark. Teman-teman juga bisa naruh fotonya ya, teman-teman. Oke, nah kalau seandainya teman-teman ngeklik new, nanti tampilannya juga sama seperti ini ya. Teman-teman bisa memasukkan nama produknya. Di sini saya menjual dengan nama gelang glow in the dark gitu ya, teman-teman.
Lalu di bagian ini, bagian salesnya di checklist ya teman-teman, karena ini kan produk yang akan dijual nantinya. Jadi salesnya di checklist, untuk purchase-nya tidak perlu di checklist. Untuk general information-nya, produk type-nya pakai good, lalu track inventory-nya di checklist, untuk quantity on hand-nya 0 aja ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk sales price-nya itu harga jual teman-teman. Teman-teman mau ngejual itu di harga berapa gitu ya teman-teman. Mau dijual di harga berapa. Nah, di sini saya menjual 6.000 ya teman-teman. Lalu ada pajaknya. Nah, teman-teman ini bisa milih pajaknya mau berapa. Nah, di sini saya untuk glow in the dark ini saya kasih 20%. Lalu selanjutnya untuk cost. Nah, untuk cost teman-teman jangan lupa klik compute price from BOM ya teman-teman, biar bisa disesuaikan ya. Disesuaikan dengan pengeluaran kita dan harga jualnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengkalkulasikan harga jual dengan harga modal seperti itu ya teman-teman. Untuk kategori saya kosongkan, reference juga saya kosongkan seperti itu. Lalu selanjutnya untuk di inventory ini jangan lupa di checklist ya teman-teman. Dua-duanya ini di checklist karena barangnya akan dijual nantinya. Jadi jangan lupa di checklist keduanya ya teman-teman. Seperti itu. Lalu lanjut lanjut ke bagian beranda. Nah, kita ke bagian modul ya teman-teman, modul manufacturing. Nah, di bagian modul manufacturing ini kita klik produk teman-teman. Lalu bill of material ya. Nah, di sini itu adalah pendataan barang-barang yang sudah kita data tadi sebelumnya. Nah, itu kita mendata bahan baku apa saja yang dipakai dalam produk ini, teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman belum ada produknya atau teman-teman membuat baru, teman-teman bisa mengklik new ya. Nah, di sini karena saya sudah buat, saya kasih contoh di gantungan HP tipe A seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman klik new, tampilannya juga sama kok seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini ada produk, nama produknya ini apa? Lalu di sini ada produk, nama produknya itu apa? Teman-teman bisa pilih tuh ya. Teman-teman bisa milih nama produknya apa sesuai data yang tadi sebelumnya sudah teman-teman masukin harga jualnya gitu ya teman-teman. Mohon maaf, produk yang akan siap dijual gitu maksudnya. Untuk quantity satu aja. Untuk BOM type-nya jangan lupa diklik manufacture this product ya. Lalu selanjutnya di bagian komponen. Nah, ini teman-teman masukkan bahan bakunya. Seperti kalau di saya seperti gunting, korek api, tali giok, dan manik-manik itu adalah bahan baku untuk membuat gantungan HP tipe A-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian beranda lagi. Nah, kita akan memulai proses untuk pengorderan ya teman-teman. Kita mulai dari sales, diklik salesnya, modul sales, lalu klik order, klik quotation ya, quotation, lalu teman-teman klik new. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, customernya teman-teman mau tulis ya nama customernya siapa. Di sini saya contohnya nama Cica gitu ya. Nah, create karena kita belum ada datanya, jadi kita create ya. Selanjutnya teman-teman pilih produk apa yang akan dibeli nih teman-teman. Nah, tinggal klik, nah nanti akan muncul. Teman-teman mau beli apa? Contoh beli yang gelang glow in the dark ya teman-teman. Nah, kuantitinya teman-teman mau beli berapa banyak gitu ya. Nah, di sini contoh saya mau beli 3 gitu. Oke, nah ini adalah jumlah totalnya dan pajaknya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu jika memang sudah semua, klik confirm ya teman-teman. Klik confirm, lalu klik create invoice. Nah, di sini teman-teman mau seperti apa nih invoice-nya gitu ya. Lalu create draft. Nah, setelah itu teman-teman klik confirm. Nah, jika sudah klik confirm, teman-teman lalu melakukan proses pembayaran. Nah, teman-teman mau bayarnya pakai apa? Seperti itu ya. Lalu langsung create payment. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini nih teman-teman ya. Lalu lanjut kita ke bagian beranda ya teman-teman. Bagian beranda sebentar.
kita ke bagian beranda, lalu kita ke modul manufacturing ya teman-teman. Nah ini sudah ada ya data dari pembelinya nih, tuh gelang glow in the dark, kuantitinya ada 3 atau kita beli 3 barang ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu diklik. Nah setelah itu klik produce all ya teman-teman, produce all. Nah sudah seperti ini tampilannya. Lalu kita coba lihat ya teman-teman ke bagian produknya. Nah seperti ini teman-teman. Nih di bagian gelang glow in the dark itu on hand-nya ada 3 ya, karena sudah dipesan ya teman-teman. Nah nanti ketika sudah melakukan proses delivery, nanti on hand-nya kembali menjadi 0 ya teman-teman, seperti itu. Lalu lanjut kita ke bagian beranda lagi ya. Untuk ke bagian beranda kita ke bagian inventory ya teman-teman. Nah ini ada updatean seperti ini ya teman-teman. Nah ini delivery order, kita ke bagian overview, lalu ke bagian ini delivery, diklik. Nah ini adalah datanya ya, sudah ada, kita klik lagi, lalu kita proses ke validate, kita proses validate. Nah kalau teman-teman mau print silahkan di print ya teman-teman, tapi di sini saya tidak akan memprint ya teman-teman, seperti itu. Lalu balik lagi ke beranda teman-teman, kita cek di bagian manufacturing produk, ke produk. Nah teman-teman di bagian gelang glow in the dark sudah 0 kan teman-teman, karena sudah melakukan proses delivery seperti itu. Nah di bagian bahan-bahannya itu juga berkurang ya teman-teman. Tadi kan gelang glow in the dark, berarti gelang glow in the dark itu tadi menggunakan bahan baku yaitu manik glow in the dark dan tali Korea. Nah di bagian sini, di bagian on hand dari stok si manik dan si tali Korea itu berkurang teman-teman ya, tuh seperti itu ya, berkurang seperti itu teman-teman. Kita ke beranda lagi. Nah itu dia teman-teman proses dari sales, inventory, manufacturing, inventory dengan delivery ya. Itu adalah tahapan-tahapannya teman-teman, seperti itu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.